Mbak Osmanah ya, siap Mbak Dera, Mbak Rohmiatun ya, siap Mbak Ibu, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini sebagai penutup tahun ya. Nah, nanti kita tutup live kita, terus kita lanjut dengan doa akhir tahun ya. Kita ndak lama, cuman ngabisin durasi hutang live kita yang sebelumnya belum kita bayar ya. Oke, siap Mbak Santi, Mbak Alfa, Mbak oke ya. Oke, nggak boleh Mbak Cah ya, tidak boleh mereupload video aku di platform manapun, nggak boleh ya. Oke ya, siap Mbak Nur Kurotol ya, siap Mbak Uminanda, oke Mbak 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 Eron ya, siap. Mbak Eron, astagfirullah namanya susah kali cuy. Siap ya Mbak Lili, oke Mbak Indra, Mbak Rohana Eron. Duh, susah ya lagi. Siap ya Mbak Dasini, Mbak Linda, Mbak Dewanti ya. Oke aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bersama belajar di akun ini ya. Oke sehat semua ya guys ya Mbak Indra ya. Oke aman ya, siap Mbak Syahrin, Mbak Solihat. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya teman-teman ya. Siap Mbak Isti Wiwin ya, siap Mbak Ani, Mbak Fuad. Oke, kita mulai ya. Ustazah besok Kamis saya puasa Senin. Kok puasa Senin di hari Kamis? Besok Kamis puasa Senin. Apa boleh saya mulai puasa, saya nggak puasa Senin? Apa nih maksudnya? Oke, intinya adalah besok itu puasa Senin dan Kamis di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid, hari Senin puasa Senin dan Kamis. Totalnya 5 hari. Boleh hanya Yaumul Bid aja ya, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin puasa Senin dan Kamis kalau besok nggak berpuasa. Intinya kalau teman-teman ingin memperbanyak puasa di bulan Rajab bisa diambil kesempatan besok puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid dan kemudian hari Minggu dan kemudian hari Senin puasa Senin dan Kamis ya. Kita doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Bisa aja semuanya, nggak jadi masalah ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya. Ustazah, bagaimana hukum merayakan tahun baru? Jadi begini, ini kan tahun baru ya. Jadi yang masalah tahun baru itu bukan masalah penanggalannya. Tanggal tahun baru, hari baru itu tidak ada problem untuk penanggalannya. Karena kita boleh menggunakan penanggalan orang-orang lain. Hanya saja yang jadi problem dari tahun baru itu adalah tradisinya atau turusnya atau budayanya ya. Budaya yang menjadi masalah dalam tahun baru itu bukan tahun ya, tapi turusnya, oke, kemudian tradisinya atau budayanya ya. Budaya teman-teman seperti budaya bakar-bakar, budaya trompet ya, kembang api itu kan budayanya non muslim. Nah, apalagi trompet. Trompet itu nggak boleh ya. Trompet itu adalah sejarahnya ketika suatu ketika di sebuah kota ada orang-orang muslim dan non muslim, maka disebarlah fitnah ya, disebar fitnah di daerah itu bahwa akan ada gempa di daerah itu, semua kaum muslimin masuk ke dalam kapal, di tengah laut kapal itu dibakar, meninggal seluruh kaum muslimin dan mereka merayakannya pakai trompet. Ya jadi tradisinya, loh kami cuman bakar-bakaran doang, kami cuman kumpul doang, kami cuman bakar jagung doang. Gimana Ustazah? Kita khawatir teman-teman menjadi tersangka atau terdakwa ikut merayakan tahun baru. Nah itu dia. Jadi daripada jadi tersangka atas diri sendiri dan atas pandangan orang yang berilmu atau atas pandangan Allah, lebih bagus tinggalkan ya.
Ustazah, bagaimana cara kita mengetahui waktu masuk sholat kalau kita lagi di pesawat berangkat haji? Nanti mutawifnya akan mengingatkan kita dan di pesawat itu kalau international airplane itu ada pengumumannya ya. Nah, atau itu bisa pakai jam ya atau nanti tour leadernya selalu akan mengingatkannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap. Oke. Ustazah, oke. Live-nya balik ke malam nggak? Ini jam tambahan pengganti jam yang kemarin korup ya. Saya haid sudah 10 hari batas haid normal. Nah, maksimal 15 hari ya. Kalau haid sudah sampai hari ke-15, teman-teman mandi. Hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Teman-teman boleh mandi, sholat, tawaf, dan seterusnya ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, untuk perlengkapan umroh apa aja? Ya, ada di dalam semuanya ya. Dalam paket umroh ada. Ustazah, apakah puasa Senin Kamis baik untuk kesehatan? Sumu tasiho. Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Walaupun hadis ini hadis yang cukup lemah, tapi kalau hadis untuk dijadikan bab adab boleh dipakai ya. Oke, oke, gitu ya. Ustazah, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau seandainya bersentuhan dengan suami setelah wudhu, Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Waalaikumsalam warahmatullah. Puasa Daud sebaiknya dimulai dari hari apa? Puasa Daud itu boleh dimulai di semua hari kecuali di hari Jumat. Kalau sholat kelewat bisa dikodo di hari yang lain, tidak boleh. Tidak boleh sholat kelewat, kodo tidak segampang itu, tidak semudah itu ya. Ustazah, saya Kamis nggak puasa karena kurang sehat. Bolehkah saya puasa Yaumul Bid di hari Jumat? Benar. Tanggal 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid Jumat, Sabtu dan Minggu ya. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke, Ustazah, oke, mana paling bagus atau paling utama, Senin Kamis atau Yaumul Bid? Kedua-duanya setara ya. Ustazah, saya sedang sakit. Gimana kalau menyikapi ujian sakit? Teman-teman percayalah bahwa setiap sakitnya kita dan kalau kita bersabar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti insya Allah Allah bisa sembuhkan ya. Besok hari Kamis boleh puasa ya. Besok hari Kamis puasa Senin dan Kamis. Kemudian tanggal 2, 3, 4 Januari itu puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggunya. Oke, kemudian sebentar aku buat stiker dulu ya. Oke, kemudian hari Seninnya puasa Senin dan Kamis ya. Sebentar dulu. Total puasanya itu 5 hari kalau teman-teman mau. 5 hari puasa kalau teman-teman mau ya. Ustazah, sholat taubat setelah selesai sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Sholat taubat setelah selesai tahajud boleh ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, saya dan anak-anak di rumah, oke, tapi semua tahun barusan di rumah. Sami di rumah orang tuanya itu urusan dia. Yang penting kita kalau silaturahmi seperti biasa aja. Tapi kalau cuma di tahun baru dia ke sana ya itu problem sih. Oke. Ustazah, kalau sholat taubat seperti apa waktu kecil belum balik dikasih teman hal curian? Maksudnya gimana? Dikasih teman hal curian? Saya selalu aja hadapan. Saya selalu ada hambatan kalau mau puasa Rajab. Nggak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entahkah puasa Senin dan Kamis, entahkah puasa Yaumul Bid, entahkah puasa Qadha, entahkah puasa Daud di hari Rajab itu udah termasuk puasa Rajab. Besok kan Senin dan Kamis nih. Jumat, Sabtu, Minggu itu puasa Yaumul Bid tuh. Hari Senin puasa Senin dan Kamis nih. Gitu kan. Itu totalnya 5 hari ya. Oke.
itu adalah udah termasuk, puasa di bulan Rajab ya kan, udah termasuk oke, puasa di bulan Rajab ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke puasa yang mulbit 1 hari boleh nggak? Boleh, tetapi ada baiknya 3 hari ya. Ustazah baca Al-Muluk tiap pagi hari tapi malam tidak baca lagi boleh nggak? Oke, Al-Muluk itu bagusnya mau tidur ya guys. Al-Muluk itu bagusnya mau tidur ya. Ustazah, oke ya. Sebentar ya. Kakak boleh puasa besok kakak? Boleh dek. Jadi gini dek, pengumuman dek ya. Fokus dulu aku pengumuman pakai remote. Remote-nya ada baterai ya. Nah pengumuman ya. Oke, pengumuman ini adalah bulan Rajab. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab, tapi tidak ada niat puasa Rajab. Jadi, kalau teman-teman mau memperbanyak puasa di bulan Rajab, Dek, maka adik-adik harus coba usahakan besok hari Kamis puasa Senin dan Kamis ya, Dek. Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid ya dek. Dan Senin puasa Senin dan Kamis ya dek. Totalnya ada 5 hari dek. Jadi niatnya hanya sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis lagi sunnah atasku karena Allah. Totalnya adalah 5 hari ya dek. Kalau adek mau Senin dan Kamis doang boleh. Adik maunya Yaumul Bid doang boleh. Kalau adik maunya 1 hari aja boleh dek. Oke, nah diterima pengumumannya ya dek. Besok kita mulai puasa ya dek. Yang mau puasa besok dek, boleh pasang niat hari ini dek. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis. Sunnah atasku karena Allah. Besok kalau adik mau bersahur boleh dek. Kalau nggak sahur juga nggak apa-apa dek. Tapi kalau bisa adik usahakan sahur dek. Pertama biar nggak lapar. Yang kedua supaya pembeda dari orang Yahudi ya dek. Dan yang paling penting saat bersahur adik-adik banyak-banyak mengucapkan doa. Ya minum air putih. Sengaja aku bersahur karena Allah. Minum air putih lalu madu lalu kurma kalau ada, angkat tangannya dan berdoa. Lalu kemudian bersahurlah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Besok 1 Januari itu hari Kamis, puasa Senin dan Kamis dek. 2, 3, 4 Januari Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid dek. Dan kemudian hari Senin itu puasa Senin dan Kamis. Sesak napas kakak dek. Pengumuman dek, nggak jadilah dek. Gitu aja lah dulu ya dek. Ustazah, oke, baca Al-Quran tidak pakai hijab, jangan ya dek. Jadi baca Quran itu usahakan pakai hijab. Oke. Ustazah, mau jalan-jalan tahun baruan sambil puasa, boleh nggak? Ya boleh lah kalau besok ya kan, asal jangan malam inilah ya. Ustazah, air putih termasuk sudah sahur ya dong. Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian walaupun dengan segelas air putih aja. Oke dek? Oke. Ustazah, oke. Kalau puasa 5 hari diganti dengan puasa Daud, gimana lah? Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Nih, nggak usah lagi puasa yang lain ya. Kalau udah puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Oke. Ustazah, saya udah 3 bulan menjalankan puasa Daud. Terus gimana kalau ada yang putus ya? Oke, kalau ada yang putus puasa Daud. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Puasa Daud tuh putus nggak apa-apa. Yang penting tetap stay tune di sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Yang penting stay tune di situ aja ya kan. Sehari puasa, sehari enggak ya. Ustazah, kalau besok puasa bayar hutang Ramadan bisa nggak? Puasa bayar hutang Ramadan bisa nggak? Bisa, kodo kan? Kodo bisa aja, nggak jadi masalah ya.
Ustazah malam ini ada acara ikan bakar, kalau nggak usah jangan, kalau nggak perlu jangan, nanti takutnya kita tertuduh menjadi orang yang ikut melayakan tradisi tahun baru ya. Ustazah kalau belum bayar hutang puasa Ramadan boleh aja puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis. Nanti ganti hutangnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Batas ganti hutang puasa itu adalah hari Syak. Sehari menjelang Ramadan udah nggak bisa lagi ganti puasa. Oke ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke wirid sambil hitung boleh nggak? Boleh, zikir lah ya sambil menghitung ya kan. Ustazah kalau Senin tidak puasa, Kamis boleh puasa nggak? Boleh, boleh dong, boleh Senin dan Kamis atau Senin aja atau Kamis aja ya. Ustazah, baca muluk sambil tiduran nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Apakah niat puasa Daud? Sengaja aku puasa Daud karena Allah. Oke ya. Oke gitu ya guys. Ya. Oke. Ustazah, bagaimana niat puasa besok? Pengumuman. Puasa besok niatnya. Besok itu hari Kamis puasa Senin dan Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Kemudian hari Senin dan Kamis puasa Senin dan Kamis. Oke. Besok niatnya sengaja aku puasa Senin dan Kamis karena Allah ya. Zikir sambil baring boleh nggak? Ada dalil alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah puasa. Sekarang aku nggak puasa. Sekarang malam, besok baru puasa jika tidak berhalangan ya. Ustazah, ganti puasa Ramadan boleh kodo dengan puasa Senin dan Kamis? Jangan. Kalau mau ya satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Jadi kalau kodo-kodo aja. Kalau Senin Kamis aja ya. Ustazah, apalagi kurang sehat? Oh tidak, aku sehat banget luar dan dalam ya. Ustazah, bagi yang puasa Daud aja. Yang sudah puasa Daud aja. Nggak usah pikirin puasa-puasa lainnya. Tim-tim Daud, tim-tim Daud ya. Nah, jadi teman-teman, pokoknya tim-tim Daud, nggak usah pusing ya. Pokoknya besok, pokoknya puasa Daud aja. Oke. Ustazah sebenarnya puasa enggak? Malam ini aku nggak puasa, kecuali nanti malam aku tidur aku puasa. Nah besok pagi kalau nggak ada halangan ya aku puasa ya. Ustazah, oke ya gitu ya guys, aman ya, siap Mbak Eli ya. Oke, Ustazah niat Yaumul Bid gimana? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Yang puasa Daud lanjutkan puasa Daudnya. Yang puasa Daud ya lanjutkan puasa Daudnya oke. Ustazah, puasa Daud bukannya yang puasa Daud lanjutkan puasa Daudnya ya. Ustazah, aku puasa Daudnya. Yang puasa Daud lanjutkan puasa Daudnya. Nggak usah pikirin puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamisnya ya. Ustazah, adakah sholat khusus di Raudho? Tidak. Di Raudho itu teman-teman kalau di waktu duha ya sholat duha. Kalau di waktu tahajud ya tahajud. Kalau lagi tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid dan seterusnya oke. Gitu ya. Oke Ustazah, siap Mbak Hila ya. Oke, tahajud 20 menit sebelum subuh boleh nggak? Boleh. Tahajud itu pokoknya adalah batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud dan witir ya. Misalnya teman-teman boleh, azan subuhnya jam 5, teman-teman baru bangun jam 4.30 ya kan. Maka teman-teman boleh tuh ya
tahajud dulu 4.30 sampai jam 5. Ustazah, besok boleh nggak mengganti puasa Ramadan? Besok boleh mengganti puasa Ramadan. Jadi untuk puasa kodo boleh dilakukan kapanpun kecuali di waktu-waktu haram berpuasa. Kapan waktu haram berpuasa? Yaitu saat Idul Fitri, kemudian saat Idul Adha, kemudian hari tasyrik ya, hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Ramadan, Idul Adha, kemudian sehari menjelang Ramadan ya, itu hari syak, oke. Ya, batas tahajud adalah azan subuh. Kalau nikah maharnya hutang secara hukum nggak masalah, cuman hutangnya wajib dibayar ya. Oke. Oke, Ustazah, besok Kamis nggak puasa. Puasanya Yaumul Bid aja. Boleh nggak? Boleh dong, nggak ada hubungannya cuy. Aman ya. Ustazah, kapan batas sholat asar? Saat cahaya matahari sudah akan muncul ya. Matahari itu sudah akan tenggelam cahaya merah di atas langit ya. Oke, Ustazah, aman ya guys? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman ya dapat video terbaru dari aku. Hari tasyrik itu apa? Hari tasyrik itu adalah hari di mana kita diharamkan berpuasa. Kapan itu? Hari kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha. Kan hari ini sholat id nih, haram. Idul Adha haram berpuasa. Hari kedua, ketiga, keempat itu juga namanya hari tasyrik. Itu haram berpuasa ya. Ustazah, Yaumul Bid hari Jumat ya. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ustazah, kalau witir habis Isya boleh nggak? Boleh. Sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, nggak boleh witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali aja. Sholat Isya, ba'diyah Isya, witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran kita hadiahkan untuk orang tua, boleh. Lebih tepatnya kita doakan ya. Kalau baca oke, saudaraku punya utang tapi orang itu udah meninggal ya. Punya utang tapi orang yang punya uang itu udah meninggal. Oke, ganti dengan ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Oke, Ustazah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Kayak gitulah ya. Nggak dijawab-jawab, baper lah. Oke, kalau niat puasa Daud berturut-turut 5 hari gimana? Gak ada. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Hanya itu saja Mbak Nyi. Oke. Nah, jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja. Ya, nggak boleh berturut-turut 5 hari ya. Puasa Daud itu selang-seling ya. Pelajari dulu sebelum mengamalkan. Jadi puasa Daud itu puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Ustazah, sampai bulan berapa bulan Rojab? Sampai bulan Rojab. Sampai bulan berapa bulan Rojab? Sampai bulan Rojab. Tanggalnya ya 2 minggu lagi lah, lebih kurang ya. Ustazah, perbedaan tasawuf dan fikih. Fikih itu yang kita bahas ini. Hukum sholat, cara sholat, hukum puasa. Itu fikih ya. Tapi kalau tasawuf itu ilmu beda ya. Dia macam ilmu ibadah ya. Ilmu hati ya. Beda ya. Ustazah, kalau baca surat Al-Muluk habis maghrib boleh nggak? Boleh. Karena tidak ada jadwal haram membaca Al-Quran. Cuman kalau mau ikut hadis, Al-Muluk itu dibaca di malam Jumat. Supaya terhindar dari siksa kubur. Oke ya. Oke. Ustazah, oke, maunya baiknya sholat awabin berapa kali? 2 rakaat cukup ya. Ustazah, boleh nggak puasa Senin dan Kamis dimulai di hari Kamis ya? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke gitu ya. Oke.
Oke gitu ya. Ustazah belum pernah puasa Daud, tapi besok pengen mulai puasa Daud. Boleh ya, tapi jangan dikasih batas ya. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau sedang menjalankan puasa Daud hampir 2 tahun, terus puasa Yaumul Bid, gak usah. Kalau udah puasa Daud tuh puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah salah satu puasa yang udah nomor satu ya. Ustazah menikah saat hamil nggak boleh. Masa idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau hamil sampai lahir anak. Lah kalau lagi hamil menikah dengan orang lain nanti dia buat lagi tuh anak siapa guys? Oke, menikah saat hamil nggak boleh ya. Oke, Ustadz bilang boleh nggak ada. Mana boleh nikah saat hamil? Mbak Nursia cerai. Atau Mbak Nursia suaminya meninggal, hamil dia, nikah dia sama si Fulan. Anak siapa itu nanti? Oke, jadi ndak ada ya. Ustazah, bulan Rajab sampai tanggal berapa? Aku belum paham, lebih kurang 2 minggu lagi ya. Ustazah, oke, kalau istri nyumbang ke masjid, apakah suami dapat pahala juga? Maka jawabannya adalah tergantung. Kalau istri mendoakan suaminya, maka suaminya dapat pahala. Kalau istri tidak mendoakan suaminya, maka suaminya tidak dapat pahala. Tergantung itu sedekahnya didoakan atau tidak. Kalau didoakan dapat pahala, kalau tidak didoakan maka jawabannya adalah tidak dapat. Karena la yadhirotun widro ukhro. Kita nggak nanggung beban dosa dan pahala orang lain. Oke ya. Ustazah, kalau baca Al-Muluk sehabis Isya boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Ustazah, kurban sama akikah, tapi anak sudah dewasa. Yang mana yang harus diutamakan? Kurban. Gimana cara bayar hutang puasa yang dulu-dulu? Kalau ingat boleh, kalau nggak ingat segera bertobat. Aku lanjut puasa Daud. Yang puasa Daud langsung lanjut puasa Daud aja ya. Oke, Ustazah, oke, sholat. Niat puasa yang mulbit diganti dengan kodo, bukan diganti dengan kodo. Pokoknya teman-teman besok, 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 dan besok pengen puasa kodo. Silahkan. Ya enggak ada masalah ya. Teman-teman lebih memilih kodo dibanding Senin dan Kamis. Pengen fokus kodo dulu di hari Senin dan Kamis. Teman-teman pengen kodo dulu. Enggak ada masalah. It's okay. Enggak ada masalah ya. Oke, Ustazah kalau meneruskan tadarus untuk orang yang meninggal boleh. Ya Allah, saya bertadarus Al-Quran. Dengan tadarus ini lapanglah kuburan makku, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke. Oke, aman ya. Kalau kita pinjam dana kur, apakah termasuk riba? Tergantung kurnya. Kur itu adalah syirkah, koperasi. Sebenarnya dia boleh. Cuman kadang-kadang kur sekarang ini dia udah menjelma seperti bank. Telat dia denda, dalam angsuran ada bunga, ada agunan. Nah ujung-ujungnya kalau cara kerjanya sama dengan bank dia menjadi haram ya. Niat sholat raudo, maksudnya di dalam raudo. Kalau di dalam raudo tergantung kalau mbaknya mas. Pokoknya sholat 2 rakaat di raudo. Kalau mbak datang ke raudo saat sholat duha, ya mbak sholat duha. Kalau mbak sholat datang ke raudo saat sholat tahajud, ya tahajud. Kalau mbak datang ke raudo saat gak ada sholat apa-apa, ya boleh tahiyatul masjid. Kalau mbak datang ke raudo ya pengen sholat hajat, ya silahkan. Bebas aja. Oke ya. Oke gitu ya. Oke. Puasa Daud kayaknya banyak yang belum paham puasa Daud, yang belum pernah puasa, jangan puasa Daud dulu. Puasa Daud itu puasa yang paling susah. Dia dilakukan setiap seumur hidup ya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sepanjang usia. Tapi dia boleh dibatalkan. Niatnya sengaja aku puasa Daud karena Allah ya. Doaku terkabul. Aku pengen malam nih hujan. Hujan beneran. Hujan beneran. Jadi seperti itu. Hampir tiap tahun aku doakan hujan. Tahun lalu hujan juga.
biar nggak pada kumpul. Oke, di jalanan ya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke ya, gitu ya. Sedekah apa yang paling bagus untuk mendoakan orang tua yang meninggal? Ya, sedekah apa yang paling bagus? Bebas aja, ya apa aja boleh ya. Ustazah, hujan juga ya. Oke. Oke, jadi kayak gini Mbak ya. Ya Allah, saya baca untuk orang meninggal tuh gini. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, gitu kan? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya wakaf. Dengan wakaf ini ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau orang sudah meninggal, apa boleh diakikahkan? Jangan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa diakikahkan, tapi dia bisa dikurbankan. Kalau sholat sunnah di masjid kok cepat, apakah tidak baca surat pendek? Ada beberapa sebab. Bisa jadi memang tidak baca iftitah dan ayat pendek. Yang kedua, bisa jadi saat bacaan ruku dan sujudnya cuma dibaca satu kali. Boleh nggak sih bacaan ruku dan sujud cuma satu kali? Jawabannya boleh. Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud satu kali boleh. Tapi menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Bisa jadi pendeknya karena itu. Atau karena tidak pakai tumak ninah. Tidak diam sebentar di antara gerakan sholat. Kalau dia tidak diam sebentar di antara gerakan sholat, maka itu adalah bagian dari tidak sahnya sholatnya ya. Ustazah, oke, kalau sholat maghrib tapi pertengahan keburu azan isya, lanjutkan tapi kalau lalai tetap berdosa ya. Oke, Ustazah, oke, hukum menemukan uang dikasih ke masjid aja ya. Ustazah, boleh nggak sholat taubat dilakukan habis sholat maghrib? Boleh. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Termasuk habis maghrib boleh ya teman-teman. Boleh banget ya. Oke, habis zuhur boleh, sebelum duha boleh, setelah duha boleh. Oke. Ustazah, oke, kalau nggak pinter ngaji, nggak baca Al-Quran, boleh nggak pergi umroh? Boleh. Nanti di sana ikuti aja mutawifnya. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Ustazah, apakah puasa Daud terus-menerus dan tidak boleh putus? Boleh putus. Intinya puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Tapi dia tidak boleh dikasih batas waktu. Misalnya aku pengen puasa Daud sebulan aja, itu nggak bisa. Atau aku pengen puasa Daud 2 bulan aja, tapi nggak bisa. Atau aku pengen puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja. Itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau puasa Daud aja terus, toh kalau teman-teman mau berhenti itu nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, oke aman ya. Oke, sholat Aisyah yang kelewat terus sama maghribnya, maksudnya gimana? Ustazah ada ya oke sebentar ya. Ustazah kalau udah bertaubat diulang lagi maksiatnya, berdosa, lebih besar lagi dosanya. Teman-teman pernah melakukan salah kepada pasangan. Teman-teman minta maaf kepada pasangan. Setelah teman-teman minta maaf, lalu kemudian teman-teman ulang lagi, dia akan semakin marah. Gitu juga dengan Allah. Kita udah bertaubat, kita minta maaf, kita bertaubat lagi. Nah, minta maaf lagi, bertaubat, diulang lagi, Allah akan marah. Jadi usahakan kalau sudah bertaubat, jangan melakukannya lagi. Ya kan? Kamu udah minta maaf tapi diulang lagi. Lebih marah dong dibanding yang pertama. Iya dong. Kamu udah minta maaf tapi melakukan lagi. Lebih parah dong dibanding yang pertama. Ya kan? Nah gitu ya guys. Oke, Ustazah, ada malam ini madu, nanti jam 9:10 lah aku spill ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? 2, 3, 4 Januari ini dibaca nih. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Oke.
Berarti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya teman-teman ya. Nanti setelah live madu, kita tutup live-nya. Nanti kita doa akhir tahun bareng 10 menit aja sih ya. Oke, kita cuma ngabisin durasi aja malam ini. Oke, untuk durasi kita. 2122 siap. Oke ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid mulai Jumat boleh? Puasa Yaumul Bid 2, 3, 4 Januari. Jumat, Sabtu, dan Minggu. 2, 3, 4 Januari. Jumat, Sabtu, dan Minggu ya guys. No. Tuh. No ya. 2, 3, 4 Januari. Jumat, Sabtu, dan Minggu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ah nih, kadar gula saya udah normal 238 ke 97. Masya Allah, gitu dong, minum madu dong ya. Yang mau madu besok nanti jam 12 malam harga sudah naik. Ya, nanti jam 12 malam harga sudah naik, belum ada perubahan dari Mas Adit, dari tokonya naik 10.000. Jadi ini live sesi terakhir untuk harga madu yang mantep ya, kalau bisa pergi beli malam ini ya. Oke ya, gitu ya. Oke, nah untuk madunya belinya malam ini. Besok harga naik per pc 10.000 ya guys. Gak apa-apa ya. Karena udah 3 tahun kita spill madunya dan harganya udah sangat murah ya. Tuh. Diabetesku membaik, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, tolong madunya. Jadi gini, yang udah beli madunya, boleh teman-teman tulis di kolom komen untuk testimoni, biar teman-teman kita semangat beli madunya. Madu kita itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Putri ya, Pak Mulyadi, Mbak Ririn ya, Mbak Mia. Mbak Samti MC, oke siap baru. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Frina. Mbak Hari ya, siap Mbak Hansa, Mbak Desja, Mbak Najwa, Mbak Titi, teman-teman boleh, Mbak Kris ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Semoga dapat insight dan semoga suara aku jelas ya. Seperti biasa kita ngobrol santai aja di akun ini. Sambil kita doa dulu baru nanti aku jawab ya beberapa pertanyaan teman-teman semuanya ya. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Seperti biasa, live kita untuk malam kita percepat menjadi habis maghrib di tempat aku supaya nggak kemalaman teman-teman tidurnya. Nah nanti lewat isya sedikit di tempat aku baru kita tutup. Lalu kemudian setelah itu udah kita istirahat. Cuma malam ini aku masih nunggu kabar, nunggu email apakah ganti hutang durasi live satu lagi bisa bulan depan atau harus malam ini ya. Siap Mbak Aulia, Mbak lainnya ya. Siap Mbak Nia ya. Oke, Masya Allah ya. Nah kita doa yang kedua kalinya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Doa bersama nanti setelah live yang kedua kalau live keduanya jadi ya. Oke ya, siap Mbak Norway ya. Oke, siap ya. Sehat ya teman-teman semuanya. Oke, boleh tanya aja. Nah, aku mau nyampaikan informasi bagi yang mau boleh ya berpuasa 5 hari ke depan. Ya, besok teman-teman boleh berpuasa Yaumul Bid Senin dan Kamis. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Kemudian hari Seninnya puasa Senin dan Kamis. Kalau mau dipasang niat puasa Daud, lanjutkan puasa Daud. Kalau mau kodo, silahkan kodo sampai kapanpun boleh, sampai Selasa Rabu pun boleh ya. Oke, Ustazah, Abdul mana malam tahun baru di masjid atau di rumah? Semuanya baik kalau diisi dengan ibadah ya. Ustazah, melembutkan suara sebagai doa untuk melembutkan suara sebagai seorang penyanyi, maksudnya gimana?
Oke, Ustazah tak boleh jalan-jalan tahun baru tidak? Oke gitu ya teman-teman ya, siap Mbak Suliati. Jadi sebenarnya tahun baru itu yang masalah bukan penanggalannya. Karena secara hukum kita boleh memakai penanggalan Masehi. Yang menjadi problemnya bukan penanggalannya, tetapi adalah budaya atau tradisi yang dibangun dari tahun baru itu. Dengan meniup trompet, balapan, kemudian maaf berpacaran, kemudian, teman-teman, melakukan aktivitas bersama-sama, ya itu adalah atau kembang api itu bagian daripada, budaya yang tidak harus kita lakukan. Nah, bagaimana kalau sekedar makan-makan atau sekedar bakar ayam? Sebenarnya itu khawatirnya teman-teman akan menjadi orang yang "tertuduh" dalam tanda kutip, tersangka dalam tanda kutip ikut merayakan tahun baru. Jadi ada baiknya tinggalkan. Nah, karena kan bakar-bakar bisa di hari lain, tidak hanya di hari tahun baru. Itu loh, terdakwa nanti. Baik kita mendakwakan diri kita sendiri karena kita orang yang paham atau orang yang berilmu mendakwakan kita. Itu loh maksudnya. Jadi maka pakai kaidah da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Ya dong? Nah, tinggalkan yang ragu, ambilkan yang yakin. Saya beritahu adik partidah, saya tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tapi dia tersinggung. Ah, ya udah nggak apa-apa. Tugas kita kan hanya menyampaikan ya, buah tersinggung atau tidak itu pilihan dia ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah jam 10, maksudnya gimana? Betul Mbak istiqomah, takutnya kita tertuduh menjadi orang yang ikut euforia itu ya. Oke, makanya untuk keluargaku aja kata di malam aku bawa jalan, aku bikin perjanjian mau jalan sekarang, makan malam sekarang atau enggak sama sekali kalau besok. Sekarang aja Mi sekarang, kalau sekarang janji besok nggak aneh-aneh di tahun baru. Oke Mi gitu, harus digitukan karena kalau enggak dia pasti bakar-bakaran. Ustazah sedekah mukena baiknya ke masjid atau musola sama saja. Ustazah, oke iya Mbak Kitty ya, minta doa agar dapat jodoh. Doanya Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ada kemungkinan malam ini kita dua sesi, ya, biasanya seperti biasa tanya jawab plus madu, nanti habis Isa lewat sedikit aku matikan di tempatku. Mulai lagi sesi kedua karena ada satu hutang durasi live lagi tutup jam 10. Kalau mau doa bersama tergantung teman-teman mau atau tidak. Kita tutup lagi 5 menit aja aku ganti mukena kita wudhu kita doa di room ini. Kalau mau, kalau enggak juga istirahat langsung nggak apa-apa ya. Ustazah kalau ikut bacaan boleh tidak? Bacaan apa? Nggak mau ya, tapi malam loh, jam 10 loh, 10 lewat 10 loh, mau ya? Oke siap ya. Oke nanti kita buat ya, kita sampai jam 10 nih. Oke ya, Ustazah, oke. Untuk penyakit komplikasi, zikir untuk penyakit agar yang tidak sanggup berobat. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat, siap mau ya, nanti kita buat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, lakukan seperti biasa sholat sunat hajat, lalu doakan supaya Allah berikan kesembuhan. Bikin VT tentang malam tahun baru, sudah aku bikin loh tadi pagi loh, ya 2 kali ya. Ustazah, suami saya sampaikan jangan bakar-bakar and musik-musik malam ini. Tapi katanya bukan karena malam tahun baru, tapi karena momennya pas libur. Jangan mencari alasan. Kalau kita mau, kita akan mencari banyak alasan. Kalau kita nggak mau, kalau kita mau, kita akan mencari banyak cara. Kalau kita nggak mau, kita akan cari banyak alasan. Ya, ragu itu pasti teman-teman ragu. Suami teman-teman juga pasti ragu. Nah, kalau ragu itu dak ribuka. Ya, lebih baik tinggalkan. Oke ya, Ustazah. Oke, kalau bakar-bakaran di malam tahun baru seperti tadi, khawatir kita menjadi tertuduh dan tersangka.
Oke, menjadi orang-orang yang ikut merayakan tahun baru. Iya dong, teman-teman akan menuduh diri sendiri. Ada was-was untuk melakukannya karena udah ngerti. Beda orang nggak ngerti, dia gas aja. Beda kan? Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Nggak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang sudah merasakan agak lain, agak takut, was-was itu tandanya udah mendapatkan petunjuk lah ya kan. Ustazah, kayak gitu ya. Gimana kalau adik ipar suka iri sama rezeki saya yang lebih banyak? Abaikan aja. Walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Makanya kalau ada nikmat tutupi dari orang-orang yang hasad dan buka kepada orang-orang yang support dengan kita. Ya, karena orang-orang yang hasad itu tetap akan ada, entah dia kakak kandung kita, ipar kita, bebaslah, enggak cuman dia ipar, enggak, semua ya. Walikulli ni'matin mahsud ya, bahwa, setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Hasad itu iri, dengki ya, ingin nikmat dicabut dari orang itu. Nah, itu orang hasad. Makanya kadang-kadang kita perlu menutupi capaian kita. Karena banyak orang yang justru tidak simpati, hanya sekedar kepengen tahu dan menyimpan hasad di dalam hati. Iya dong? Oke, siap Mbak Dirja ya. Oke, kalau sholawat boleh nggak Zah malam tahun baru? Silahkan. Kalau suami sudah bilang tidak mau menafkahi sandang pangan papan, apakah termasuk talak? Belum ya. Oke, karena tidak menafkahi, walaupun secara zohir dan batin itu tetap tidak talak ya. Karena talak hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak, yang kedua istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya murtad. Hanya itu yang menyebabkan talak itu jatuh. Salah satunya meninggal, salah satunya murtad, salah satunya suaminya mentalak atau istri yang menggugat ya. Suara saya ngajakin malam tahun baru, tapi saya nggak mau datang ke rumahnya. Kakak saya suka marah kalau nggak datang. Nggak apa-apa, biasa itu. Bertengkar menghindarkan keburukan lebih baik daripada diam tapi cari aman ya. Biasa itu, ya, oke. Boleh nggak puasa Rajab dikodo dengan puasa Yaumul Bid? Nggak ada puasa Rajab, yang ada memperbanyak puasa di bulan Rajab. Besok teman-teman bisa puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid, nanti Senin puasa Senin dan Kamis itu udah puasa Rajab. Niatnya satu aja, sengaja aku puasa Senin dan Kamis, sengaja aku puasa Yaumul Bid, nggak perlu pasang niat puasa Rajab karena dengan teman-teman berpuasa di hari ini, di hari itu teman-teman udah termasuk puasa Rajab ya. Ustazah, dosakah jika suami ngasih uang ke istri, ke adenya yang sudah nikah tanpa istri tahu? Sebenarnya tidak ada larangan seorang suami memberikan uang kepada siapapun kecuali kepada orang yang bukan mahramnya, dengan syarat dia tetap memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan istrinya ya. Ustazah, apa Mbak Cimelan janganlah nonton dangdut, mau di tahun baru atau enggak usah lah ngisi pikiran kita, pendengaran kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ustazah, kalau tadi asar sama maghrib nggak baca doa awal akhir tahun nggak apa-apa. Doa awal akhir tahun itu hanya pada tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi, tapi boleh dilakukan pada tahun baru Hijriah karena isinya doa-doa ya. Ustazah minta doa agar betah satu rumah dengan mertua. Nggak ada doanya ini. Agar betah satu rumah dengan mertua. Nggak ada doa khususnya itu. Nggak ada kejadian soalnya pada masa Nabi. Jadi nggak ada riwayat doanya. Pakai bahasa Indonesia aja doanya ya. Ustazah, oke, kalau selama ini saya merasakan kegelisahan dan kegelisahan, apa Allah pasti menghapuskan dosa kita? Coba cek, gelisahnya kenapa? Kalau gelisahnya karena dosa, alhamdulillah ya, berarti segera hijrah. Kalau gelisahnya karena tidak ada masalah tapi gelisah aja, itu hati-hati ya, diciri diangkatnya berkah. Ada orang hidupnya mapan, rumahnya bagus, mobilnya mewah, rumah tangganya aman, tapi dia gelisah aja. Gelisah aja terus ya, gelisah aja terus gitu. Nah itu ciri diangkatnya berkah.
Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Jadi kalau kita risau itu ciri diangkatnya berkah. Maka kalau orang yang diangkatnya berkah dia harus menjemput berkah itu dengan cara perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Kemudian jangan banyak pikiran, mulai petakan mana hal yang pantas difikirkan, mana hal yang layak diabaikan dan seterusnya. Oke, tidak semua hal harus masuk dalam pikiran kita. Pandangan orang tentang kita, justifikasi orang tentang kita, judgment orang tentang kita, ya apapun ya itu nggak usah pikirkan karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun yang mereka katakan kepada kita. Kita hanya bertanggung jawab dengan perbuatan kita ya. Semoga tahun depan kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Orang yang berkah hidupnya adalah orang yang tidak takut dibenci karena dia tidak perlu validasi. Orang yang berkah hidupnya adalah orang yang memang dia tidak butuh validasi orang lain. Kalaupun ada yang suka, dia juga nggak bangga-bangga banget. Dia cukup syukuri aja dan nikmati itu. Ya dia tidak berbangga hati walaupun banyak yang suka dan dia tidak sedih hati kalau ada yang membenci. Dia cukup tenang dengan dirinya. Itulah berkah. Ya, Ustazah, bacaan tahiyat awal dari mana sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ya Mbak Najwa silahkan. Kalau makan malam bersama keluarga bukan niat rayakan tahun baru. Itu yang aku maksud tadi. Khawatirnya kita menjadi tersangka. Oke, kita menjadi tersangka orang yang melakukan euforia di tahun baru. Oke, kita menjadi tersangka orang yang melakukan euforia di tahun baru. Kita mungkin tersangka dengan diri kita atau dengan orang lain. Risau kan? Lebih baik jangan lakukan. Ustazah, oke sebentar ya. Suami ulang tahun di malam tahun baru apa boleh bakar-bakar? Takutnya menjadi tersangka. Aku jelaskan lagi tahun baru. Share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jadi begini ya. Bahwa sebenarnya tahun baru tuh yang masalahnya bukan pada penanggalannya. Kita boleh mengikuti Januari, Februari, Maret, April. Cuman masalahnya selama ini kita kan ingatnya Masehi, lupa Hijriah. Puasa Yaumul Bid aja harus diingatkan terus gitu kan ya. Nah, anak terbiasa dengan tahun baru Masehi. Itu nggak masalah sebenarnya. Cuman yang menjadi problem tahun baru ini bukan penanggalannya, tapi euforia yang dibuat oleh orang non-muslim tentang itu. Mereka trompet, kemudian trompet itu nggak boleh ya guys. Itu trompet itu adalah merayakan hari kematian kaum muslimin itu. Ya pada masa dulu ya di sebuah negara ada banyak orang muslim dan sedikit orang non muslim. Akhirnya mereka menyebar fitnah, ada bencana di daerah itu, seluruh orang muslim naik ke atas kapal biar tidak ada gempa di daratan, lalu kapal itu dinaikkan ke tengah lalu dibakar. Meninggallah ribuan orang kaum muslimin di lautan itu berdarah dan mereka meniupkan trompet sebagai pesta poria kematian kaum muslimin ya. Kemudian selanjutnya euforia berpacaran, jalan-jalan, bakar-bakaran ya, kembang api. Itu adalah bukan tradisi Islam. Jadi saya nggak kayak gitu Kak Ustazah, saya pakai trompet, saya nggak pakai bakar-bakaran saja. Saya itu cuman bakar-bakaran, saya itu cuman ngumpul bareng keluarga. Nah khawatirnya kita tersangka terdakwa ya, oke ya. Tersangka, terdakwa menjadi orang-orang yang ikut euforia itu sih menggelisahkan kan, lebih bagus jangan ya. Oke, nonton live ustazah biar nggak jadi tersangka. Yang menyangka itu ya diri kita atau ya maybe orang-orang di luar kita yang lebih berilmu dibanding kita atau tersangka di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, oke, cara menghilangkan jantung berdebar karena apa? Apa dulu sebabnya? Sakit fisik atau ada kecemasan? Ustazah, oke, hati-hati malam ini jangan jadi tersangka. Nanti kalau aku buat video malam ini jangan jadi tersangka. Siapa yang malam ini bakar-bakaran tulis di kolom komen. Wow, heboh ya.
Ustazah, oke, cari aman ya dong. Da' ma yaribuka illa ma yalaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah, ya kan? Bahwa tinggalkan yang ragu. Iya, ustadz lain juga bilang terdakwah. Semua ustadz pasti mengatakan yang sama. Kalau ada ustadz mengatakan boleh, kacau itu ustadz ya. Nggak ada ustadz yang membolehkan tahun baru, guys. Nggak ada teman-temanku yang berilmu yang boleh merayakan tahun baru, guys. Oke. Wah, niat saya kan nggak ustazah, niat saya cuman kumpul-kumpul. Niatnya benar, caranya juga harus benar ya. Nggak ada ustadz yang boleh merayakan tahun baru. Ya, kalaupun dia mau ya berarti dia takut untuk ditolak di masyarakat. Itu aja. Dia takut ditolak, dia takut orang tak suka. Jadi dia tidak mau melakukan perlawanan dengan masyarakat, ya kan? Padahal kita hanya menyampaikan, ya kalau ada yang melakukan perlawanan ya itu pilihan mereka. Kalau ada yang ikut ya alhamdulillah. Nah, ya kita ini cuma menyampaikan saja. Kullil haq walau kana murran. Kami katakan yang benar walaupun pahit, walaupun bertentangan dengan kebiasaan adat, ya tugas kita meluruskan. Lah kalau ikut arus kita, siapa yang mau meluruskan umat ini? Oke. Husazah berarti muhasabah diri, ingat kekurangan diri, buat refleksi akhir tahun ya, buat refleksi di tahun depan mau ngapain, ibadahnya ditingkatin apa, kerjaannya targetnya apa, penghasilannya harus gimana, itu boleh ya. Husazah, oke. Saya pernah salah teman dan minta maaf lewat WA. Oke, saya suka mimpiin dia. Masih dosakah saya? Oh tidak. Tugas kita adalah mengingatkan, bukan mengingatkan, bukan memaksa dia untuk berubah. Berarti zikir aja Zah, yang nggak cuman zikir, boleh sholawat, zikir, atau sekedar lihat video-video edukasi, atau sekedar muhasabah diri, atau buat mimpi awal tahun ya, mimpi akhir tahun ya kan. Udah berapa mimpi akhir tahun kemarin yang kita tinggalkan ya kan? Nah gitu ya. Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid harus di awal bulan? Enggak, Mbak. Puasa Yaumul Bid itu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, Mbak. Nah, untuk di bulan ini puasa Yaumul Bidnya adalah Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Aku buat stiker bentar ya. Telat aku buatnya ya, bentar ya. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Ustazah, sisa daging akikah boleh untuk hajat? Silahkan, daging akikah itu boleh, yang penting dimasak ya. Ustazah, boleh nggak sholat fardu setengah jam jika dikerjakan sebelum muazin berkumandang? Nggak boleh. Namanya sholat fardu itu harus azan dulu, kalau belum azan nggak bisa sholat fardu ya. Ya Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kan besok puasa Senin Kamis, teman-teman boleh tuh besok puasa Senin Kamis ya kan. Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid ya kan. Nah untuk hari Kamis Seninnya lagi puasa Yaumul Bid. Jadi boleh teman-teman melakukan puasa itu 5 hari berturut-turut ya. Oke. Ustazah, oke. Eh, Oke, Ustazah, ketika kita riyadhah Al-Fatihah 40 hari bagi perempuan boleh, walaupun haid boleh baca Al-Fatihah ya. Oke, oke, pernah tahun baru bakar-bakar lalu jam 2 banjir besar. Aku trauma tobat. Iya. Ustazah, ya untuk diingatkan. Kalau nggak diingatkan kan lebih kacau lagi. Oke. Ustazah, kalau udah bersih dari haid 2 hari, tapi hari esoknya ada darah lagi, hanya sedikit, apa harus mandi wajib? Iya. Kalau haidnya itu dalam waktu kurang dari 24 jam setelah haid yang pertama, itu sisa, lanjutkan sholat. Tapi kalau lebih dari 24 jam dari haid yang pertama, itu adalah haid lagi ya. Ustazah, oke. Oke, oh enggak. Kotoran mulut, sisa makanan, dahak itu tidak najis ya. Ustazah, oke, pentingin rawatib apa kodo? Kodo itu hanya bisa dilakukan kalau kita ingat jumlahnya ya. Ustazah, kalau hukumnya pergi ke rumah non muslim boleh dilakukan setelah Natal atau sebelum Natal, tidak boleh di hari hanya. Mengucapkan ulang tahun di malam tahun baru. Kalau ada teman kita yang kebetulan ulang tahun di malam tahun baru, kita pakai gaya biasa aja. Jawabannya adalah barakallahu fil umrik ya. Berkah Allah atas usia kamu. Jika ada non muslim mengucapkan salam, kita ucapnya apa? Waalaikum saja.
Assalamualaikum kata dia, waalaikum gitu aja. Nah kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh kita doakan agar lapang kuburannya, ya ringan siksa kuburnya, ya berhenti malaikat menyiksanya, nggak bisa ya. Jadi iya Mbak Cimelan, jadi hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ustazah boleh nggak memohon doa kalau tidak hafal doa baca buku? Silahkan baca buku doa-doa nggak ada masalah ya kan. Oke. Ustazah, tapi beberapa penceramah bahas dalam kajian tentang puasa Rajab loh Zah. Bahkan dibacakan pula niatnya. Itu salah. Dan itu banyak hadis palsu yang beredar di masyarakat dan butuh waktu kita untuk menetralisirnya. Menetralisirnya ya. Kalau teman-teman lihat yang besar-besar, yang ngerti-ngerti banget, nggak ada yang nyarankan puasa Rajab itu. Yang ada hanyalah memperbanyak puasa di bulan Rajab ya. Ustazah, oke, mengucapkan selamat Natal jelas nggak boleh Mbak ya. Kalau ada teman kita non muslim naik jabatan kita ucapkan selamat ya naik jabatan ya kan. Kalau ada kita yang teman kita yang kemudian lahiran, selamat ya kamu lahiran. Tapi kalau seandainya dia lagi Natalan, jangan ucapkan selamat Natal ya. Bisa memberikan hadiah, bisa memberikan kado ya. Tapi sebelumnya atau setelah hari Natal ya. Ustazah, sholat hajat bisa dikerjakan 4 rakaat sekaligus bisa kalau dilakukan di siang hari. Kalau malam hari dua-dua aja, kalau siang hari boleh langsung 4. Sholat sunnah kalau 4 rakaat di siang hari boleh langsung 4. Niatnya sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya. Atau sholat sunat duha misalnya ya kan. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya kan. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal untuk membedakan dengan sholat fardu. Dan ayat pendek dibaca semuanya untuk membedakan dengan sholat fardu. Ada darah keluar dari hidung batal. Jadi gini, darah dan nanah itu adalah najis kecuali dia berada pada wilayah yang sakit saja. Contoh, misalnya ada di jerawat, itu darah dan nanah najis. Cuman kalau dia tetap di sana saja itu tidak. Itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh ada bisul di sini. Jika bisul itu tetap berada di sini, lalu kemudian eh, tetap dia nggak kemana-mana gitu, darahnya tuh nggak melebar kemana-mana, dan kemudian pakaian yang terkena bisul itu cuma di situ saja, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, kecuali dia nempel ke bagian lain. Sementara darah mimisan itu nempel kemana-mana, jadi itu najis ya kan. Nah cacar itu kan darahnya tetap di bagian yang sakit, itu tidak batal, dia najis ma'fu saja. Ya kayak ambeien, wasir, itu kan cuma di bagian yang itu aja, maka najis ma'fu. Kecuali dia nempel ke betis, baru dia najis mutlak. Oke, oke siap Mbak Cimelan, yang sabar aja. Ustazah, bolehkan niat pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Niat sholat, niat puasa, niat niat mandi junub, niat mandi wajib, mandi sunnah, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke ya, aman ya. Ustazah, eh, sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya teman-teman ya, bisa. Kapanpun bisa ya. Nah ingat ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya kan. Ya diantaranya sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya kan. Nah itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tahajud saya 4 rakaat 1 kali salam. Sebenarnya boleh. Tapi ada baiknya kalau sholatnya di malam hari dua-dua aja.
Ya misalnya tahajud di malam hari, kalau sholat taubat di malam hari bagusnya dua-dua aja. Qiyamul lail matna matna ya, sholat malam itu dua-dua ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke, masjid baru direnov pertama kali sholat berjamaah. Jantung saya dak dikduk kayak mau pingsan. Apa hubungannya? Dak dikduk nggak pada tempatnya. Kenapa dak dikduk, Mbak? Oke, dak dikduk tuh pada tempatnya guys. Dak dikduk ketemu aku, salah, salah sih, nggak kayak gitu. Dak dikduk. Nggak usah lah dagdikduk masuk masjid kok dagdikduk mana ceritanya kawan. Oke gitu ya. Dagdikduk tuh kalau ngapain ya guys, udah lama pula aku nggak dagdikduk ya. Udah lama aku dagdikduknya ujian skripsi, udah naik jabatan, dagdikduk telat masuk kantor. Itu aku udah lama aku nggak dikduk guys. Lupa pula aku dagdikduk tuh mau cemana ya kan. Nah, dagdikduk ngerjain disertasi, dagdikduk UAS, dagdikduk ujian. Udah lama pula aku nggak ujian. Nah, lupa aku udah rasa dakdikduk ya. Nggak usah lah dakdikduk masuk masjid. Mana ceritanya guys ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau haid udah 16 hari, oke, berhenti 5 hari, datang haid lagi, langsung sholat aja. Jadi gini Mbak, ya, haid itu batasnya 15 hari, ya kan? Nah, haid itu batasnya 15 hari, ya kan? Hari ke-16, 17, 18, nanti muncul haid lagi pun itu bukan haid. Itu semuanya adalah istihadah, ya kan? Istihadah ya, boleh sholat, boleh puasa, ya boleh tawaf, boleh ya. Ya, hari ke-15 mandi, hari ke-16 udah sholat ya. Oke, gitu ya. Ustazah lucu. Siap Mbak W ya. Teman-teman yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini pelan-pelan lebih baik ya. Setiap hari kita ketemu, kita akan ketemu momentum Sya'ban, Ramadan, Syawal, Idul Adha itu penting untuk kita pelajari tapi pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita berada di 10 hari kedua di bulan Rajab. Jangan lupa tetap membaca doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Kemudian jangan lupa baca zikir 10 hari kedua bulan Rajab ya. Subhanallah al-ahadis samad. Dan jangan lupa membaca istighfar Rajab dipertahankan. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Ya, itu sepanjang bulan Rajab, ya kan? Nah, doanya apa agar nggak dakdikduk? Dakdikduknya kenapa? Kalau dakdikduk apa sih? Apa dulu asbabnya? Kalau dakdikduknya karena bencana, takut masjidnya roboh, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Tapi kalau dakdikduknya karena setan takut hantu baru dirobohin masjidnya mantan kuburan, ya boleh auzubillahi minasyaitonirrajim. Dakdikduknya kenapa coba? Kasih tahu aku, nanti aku kasih tahu doanya ya. Tulis doanya. Doa yang mana ini? Doa yang mana guys? Mau doa yang mana? Yuk kita pelan-pelan. Oke, doa 10 hari Rajab yang pertama ya. Oke, Allahumma. Doa yang mana ini? Banyak doa dari tadi guys. Oke ya, Ustazah. Oke. Kalau lupa rokaat gimana? Kalau lupa rokaat, ini dia doa Rajab Sya'ban dulu ya. Coba di screenshot aja. Yang belum ngerti, yang baru masuk live kali ini, coba di screenshot. Cus, cus, cus ya. Allahumma tuh aku sematkan. Barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya kan? Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Screenshot aja ya. Nah, kemudian ini istighfar Rajab. Rabbil, screenshot aja ya. Oke. Allah Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Baca setiap habis sholat. Ya, 100 kali, 200 kali nggak jadi masalah ya. Oke. Gitu ya. Dakdikduk karena baru pertama kali sholat berjamaah. Nggak ada doanya.
Nggak selesai urusan dakdikduk dari tadi rupanya guys. Mana ceritanya kawan? Dakdikduk pertama kali sholat berjemaah. Imamnya mantan mbak ya. Oke, nggak ada mbak, udah nggak usah dakdikduk mbak. Ya, oke gitu ya. Oke, itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Kemudian ini guys, apa namanya cuy? Apa doa 10 Rojab, 10 kedua Rojab guys, 10 kedua Rojab ya. Bantu tulis guys, 10 kedua Rojab guys. Oke, Allahumma subhanallah al-ahadis samad. Somad, oke? Subhanallah al-ahadis samad. Oke. Al-Hayyu Al-Qayyum itu 10 hari pertama. 10 hari kedua ini dia. Oke, Subhanallah Al-Ahadis Samad ya. Itu catat ya. Subhanallah Al-Ahadis Samad ya. Itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, 10 kedua itu maksudnya bagaimana? Ini kan udah hari ke-10 sampai 20 Rojab. Kemarin 10 hari pertama Rojab, zikirnya Subhanallah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah kalau ini kan 10 hari kedua Rojab, zikirnya beda lagi nih. Ya Subhanallah Al-Ahadis Samad ya. Subhanallah Al-Ahadis Samad ya. Ya bacanya setiap habis sholat 100 kali atau 70 kali cukup ya. Oke, deh. Oke gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, doa sujud terakhir waktu sholat, apakah memang benar-benar mustajab? Betul sekali ya. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan ya. Nah itu ya teman-teman ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan ya. Oke. Oke. Gitu ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian baca doa ya. Doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Ustazah, orang kabur dari hutang biar kembali mau bayar hutangnya. Lakukan sholat hajat aja. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hari ke-16 masih haid, boleh sholat. Tapi setiap mau sholat apakah harus mandi wajib? Tentu tidak. Jadi yang penting antara sholat wudhunya dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Itu aja prinsipnya. Oke. Nah jadi antara wudhu dengan sholatnya nggak usah terlalu jauh. Wah gitu ya. Allahumma rzuqni makhraja, sama aja ya. Ustazah, hari mu'alaf sedunia wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu. Itu dibaca 11 kali ya. Ustazah, zikir 10 kedua Rojab itu tanggal berapa? Sudah mulai hari ini ya. Ustazah, saya sering gelisah karena suami sudah 4 bulan belum kerja. Doanya apa? Cari kerja, sebarkan lamaran sebanyak-banyaknya, baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Istri yang selalu baca Al-Waqiah setiap habis subuh akan membuka lapangan pekerjaan untuk suaminya, menjauhkan suaminya dari kecelakaan kerja dan kemudian melapangkan rezeki. Nah, si perempuan, si laki-laki juga boleh mengucapkan Al-Waqiah setiap habis subuh. Jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma 1000 perak. Jangan lupa sholat duhanya ya. Zikirnya diganti, boleh ditambah ya. Boleh diganti, boleh ditambah. Zikir lama masih bisa. Subhanallah Al-Hayyu Al-Qayyum tambah Subhanallah Al-Ahadis Samad. Siap tembilahan ya. Ustazah, haid lebih dari 15 ya, haid lebih dari 15 hari itu istihadhah ya. Istihadhah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Hari ke-15 mandi
ya, hari ke-16, 17, 18 itu silahkan teman-teman melakukan yang namanya macam sholat. Nanti mbak-mbak yang haid-haid lebih dari 15 hari atau yang banyak-banyak keputihan sehingga sulit sholatnya, bertahan nanti beli madu akasia malam ini jam 12 malam terakhir harga sama. Besok pagi izin minta maaf akan kita naikkan per piecesnya 10.000 untuk madu kita. Karena udah 3 tahun madu kita harganya terlalu murah dan pajak dari TikTok udah banyak banget. Jadi beli malam ini karena nanti jam 12 malam harga naik ya. Perlukah anak perempuan dihitam? Tidak ya, tidak ya. Ustazah, itulah Mbak Indra ya. Kalau janda baca Al-Waqiah siapa Zah? Kalau kita janda kita baca Al-Waqiah untuk diri kita sendiri atau untuk anak-anak kita ya. Ustazah, kalau akikah boleh dimakan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh kita makan adalah daging nazar ya. Oke. Ustazah, oke, nge-live-nya jam 12 malam tidak. Ini kita 2 sesi, jam 10 malam nanti kita tutup, habis itu baru kita doa bareng ya. Wudu doa ya. Ustazah, Al-Waqiah saat sholat duha bisa, tapi ada baiknya habis subuh atau mau tidur ya.